panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Kembali menyapa adik-adik di rumah dan juga mau mengajak kita semua untuk melaksanakan IHMPA. Terima kasih banyak untuk hari ini, hari yang sudah Tuhan ciptakan buat kita semua. Sekarang adik-adik KKI mau bertanya dulu, bagaimana kabar adik-adik semua? Apakah semua sehat? KKI berharap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat dan juga kuat serta siap untuk memuji Tuhan hari ini. Sudah siap semuanya? Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian dengan judul lagu Semua yang Tercipta. adik-adik kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Jangan lupa semua matanya ditutup ya. Kita berdoa, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Hari ini Tuhan boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali beribadah. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti IHMPA pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu tolong berkati kami, khususnya ketika kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus tolong berkati kami semua, berkati kami yang boleh mengikuti IHMPA pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah Aku dan Kesaksianku. Hari ini Kakak Ayu mau bercerita tentang seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ada yang pernah mendengar ceritanya? Kalau belum pernah, sekarang dengarkan baik-baik ya. Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Nama ayah dari Yohanes Pembaptis adalah Bapak Sakaria, yang adalah seorang imam. Ibunya bernama Elisabet, yang adalah sanak saudara atau keluarga dari Ibu Maria, yang tidak lain adalah ibu dari Tuhan Yesus. Dulu adik-adik, sewaktu Yohanes Pembaptis belum lahir, Sakaria dan Elisabet sangat lama menantikan kelahiran seorang anak dalam pernikahan mereka. Sampai umurnya sudah sangat tua, seperti opa dan oma kita. Nah, sampai akhirnya datanglah seorang malaikat utusan Tuhan yang bernama Gabriel menemui Bapak Sakaria dan memberi kabar sukacita bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka harus menamai anak tersebut bernama Yohanes. Tapi sayang sekali adik-adik, Bapak Sakaria tidak mempercayai berita sukacita tersebut. Bapak Sakaria berpikir bahwa dia dan istrinya sudah sangat tua untuk bisa memiliki seorang anak. Karena ketidakpercayaan Bapak Sakaria akan mujizat dari Tuhan, maka Bapak Sakaria menjadi bisu sampai Yohanes dilahirkan. Nah, adik-adik tahu kan apa artinya bisu? Iya adik-adik, jadi kalau kita bisu artinya kita tidak bisa berbicara adik-adik. Nah, setelah Yohanes dilahirkan, barulah Bapak Sakaria bisa berbicara lagi. Nah, Yohanes akhirnya bertumbuh menjadi seorang anak yang baik dan juga sehat. Yohanes menjadi orang yang suka membaptis orang-orang yang berdosa dan ingin bertobat. Karena itu, dia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Yohanes selalu mengajak orang-orang pada saat itu untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar,
serta tidak mengulangi perbuatan yang salah dan tidak baik. Karena semua perbuatan baiknya, banyak orang berpikir bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Bahkan ada yang mengira bahwa Bapak Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang dinubuatkan. Tapi adik-adik, Bapak Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia tidak seperti anggapan orang-orang tersebut. Justru Bapak Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang dan kuasanya jauh lebih besar. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak siapa Mesias yang dimaksud oleh Bapak Yohanes Pembaptis? Siapa ya? Ya, benar sekali jawabannya adik-adik. Mesias yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik, Bapak Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Dia memberitahukan pada semua orang waktu itu bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Jadi semua orang harus bertobat dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita siap untuk menjadi saksi di dunia ini. Adik-adik kira-kira berani tidak berbuat seperti Yohanes Pembaptis, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun? Yes, adik-adik harus berani ya. Berani melakukan kebaikan dan kebenaran. Berani menegur teman-teman kita yang berbuat kesalahan dan membantu mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Berani hidup rukun di rumah bersama dengan keluarga dan dimanapun kita berada. Dan juga berani memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Sekali lagi, jangan pernah takut ya adik-adik, karena Tuhan Yesus melalui tuntunan kuasa dan Roh Kudus-Nya pasti akan menolong kita semua. Nah, adik-adik, sebagai pesan cerita kita pada hari ini, kita harus punya tekad ya. Kita harus punya tekad, kita harus berani memperkenalkan diri kita sebagai saksi Tuhan Yesus. Kita juga harus berani untuk melakukan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus berani untuk bersaksi bagi nama Tuhan sehingga semua orang yang ada di dunia ini bisa percaya, bisa bertobat dan tidak kembali melakukan kesalahan lagi dalam kehidupan mereka. Jangan lupa ya, kita harus berani untuk menjadi saksi Tuhan Yesus bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Teman-teman, ayo kita bermain. Bantuin Pi untuk mencari jawaban yang tepat ya. Agar kita disebut sebagai saksi Kristus, maka perbuatan apakah yang harus kita lakukan? Apakah marah-marah? Atau berdoa? Ya, berdoa. Selanjutnya, siapakah Bapak dari Yohanes Pembaptis? Tadi Kak Ayu sudah cerita. Teman-teman ingat kan? Tidak, kita termakan monster. Ayo coba lagi. Tidak, dimakan monster lagi. Bapak Zakaria. Selanjutnya, setiap hari Minggu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus apakah bermain dengan teman? Atau pergi ibadah hari Minggu? Ya, semua rajin kan ikuti HMPA? Jawaban yang benar. Yang manakah Bapak Yohanes Pembaptis?
Ayo, yang mana? Ya, benar sekali. Pertanyaan terakhir, siapakah ibu dari Yohanes Pembaptis? Ya, jawaban yang tepat. Semua jawab dengan benar kan? Yeay, jawaban kita benar semua. Terima kasih ya teman-teman. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita pada hari ini, kita akan merespon firman Tuhan. Sekarang Kakak Ayu minta tolong semua adik-adik bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Ingat semuanya mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Hari ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti IHMPA. Kami juga sudah boleh mendengarkan cerita tentang seorang Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus, kami memiliki tekad untuk mau bersaksi bagi nama Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa berani seperti seorang Bapak Yohanes Pembaptis yang mau bersaksi untuk nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, minggu depan kami akan mengikuti IHMPA kembali. Tuhan Yesus tolong berkati kami semua, berikan kami kesehatan dan kekuatan yang memadai sehingga kami bisa mengikuti IHMPA minggu depan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pula seluruh keluarga kami, terlebih khususnya kedua orang tua kami yang sudah boleh menjaga dan merawat kami semua. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga kakak-kakak layan kami dan juga teman-teman layan kami. Kiranya mereka semua tetap diberikan kesehatan dan kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Berkati juga seluruh dunia ini dan juga kota Makassar tercinta khususnya dan juga untuk negara Indonesia kami. Tuhan Yesus berkati sehingga negara kami ini, sehingga kota kami ini bisa tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat kakak-kakak tim multimedia yang sudah boleh mempersiapkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dan hanya kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, IHMPA kita sudah selesai. Nah, kita sudah mendengarkan cerita dan Kakak Ayu berharap kita semua bisa mengingat pesan cerita kita pada hari ini, bahwa kita harus bisa bersaksi untuk hormat dan kemuliaan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat dan tetap sehat semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.